Halo, perkenalkan nama saya Jonathan Rio Kemwan. Saya mahasiswa Universitas Katolik de La Salle Manado, Fakultas Teknik, Program Studi Sipil Angkatan 2019. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi rekayasa pondasi. So, check it out. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan materi rekayasa pondasi, yaitu pondasi sumuran. Pondasi sumuran. Pondasi kaison atau sumuran adalah jenis pondasi dalam yang terbuat dari beton pracetak atau beton bertulang, dicor di tempat di mana komponen utama pondasi berupa beton siklop dan batu belas sebagai pengisinya. Disebut pondasi sumuran karena mekanisme pengerjaannya seperti pembuatan sumur, di mana kaison dimasukkan ke dalam tanah dengan jalan penggerukan tanah di bawah kaison sedikit demi sedikit, sehingga dengan berat sendiri pondasi dan beban-beban yang diberikan, pondasi ini dapat mencapai kedalaman yang diinginkan. Pondasi sumuran digunakan apabila tanah dasar terletak pada kedalaman yang relatif dalam. Kedalaman pondasi ini dapat mencapai 15 meter, namun disarankan efektif pada kedalaman 4-9 meter. Secara umum, dimensi pondasi kaison ini mempunyai ukuran diameter antara 70-150 cm pada pekerjaan gedung, sedangkan pada pekerjaan jembatan, diameter sumuran dapat lebih besar, yaitu 400-500 cm. Persyaratan pondasi sumuran. Daya dukung pondasi mesti lebih besar dari beban yang dipikul. Penurunan yang terjadi mesti sesuai batas yang ditoleransi, yakni sebesar 1 inci atau 2,45 cm. Tanah keras berada di sekitar 3 meter, biasanya jika menggunakan plat kaki atau pondasi langsung, jatuhnya justru tidak hemat karena galian terlalu dalam. Jika permukaan air pada tanah agak tinggi, penggunaan konstruksi beton akan sulit karena mesti dilakukan pemompaan air dan dibuang ke lubang galian, maka pondasi sumuran merupakan pilihan yang tepat. Alasan kita menggunakan pondasi sumuran yaitu bila tanah keras terletak lebih dari 3 meter, pondasi plat kaki atau pondasi langsung lainnya akan menjadi tidak hemat atau galian tanahnya terlalu dalam dan lebar. Bila air permukaan tanah terletak agak tinggi, konstruksi plat beton akan sulit dilaksanakan karena air harus dipompa dan dibuang keluar lubang galian. Dalam kondisi ini, pondasi sumuran menjadi pilihan yang tepat untuk konstruksi yang tanah kerasnya pada 3-5 meter. Kelebihan dan kekurangan pondasi sumuran. Yang pertama, kelebihan pondasi sumuran. 1. Alternatif terbuat pondasi dalam. Pondasi ini adalah alternatif terbaik terutama untuk pondasi dalam. Apalagi jika memiliki banyak material batu, maka akan lebih memudahkan penggunaan pondasi rumah yang satu ini. 2. Tak butuh alat berat. Pembuatan pondasi bangunan ini jauh lebih praktis dan tak membutuhkan bantuan alat berat karena bisa dikerjakan secara manual. 3. Lebih ekonomis. Faktor-faktor yang dijelaskan pada poin sebelumnya membuat penggunaan pondasi ini bisa lebih murah dibandingkan jenis pondasi lainnya. 4. Dimensi bisa dibuat bervariasi. 5. Tidak menimbulkan suara berisik. Dan terakhir 6. Tidak menyebabkan getaran keras. Kekurangan dari pondasi sumuran. 1. Sensitif terhadap kepadatan tanah. Saat pengeboran dilakukan bisa mengganggu kepadatan tanah di sekitarnya. Jika kondisi tanah berpasir atau berkerikil, maka harus disiasati menggunakan betonis agar dapat menahan ancaman longsor. Kedua, adanya gangguan tanah.
Kekurangan berikutnya juga ditimbulkan dari proses pengeboran yang dapat menimbulkan gangguan tanah. Akibatnya, kapasitas dan daya dukung tanah terhadap tiang bisa makin berkurang. Yang ketiga, sangat dipengaruhi cuaca. Kelancaran pengeboran pondasi sumuran juga sangat tergantung pada kondisi cuaca. Bila kondisi cuaca buruk, maka kemungkinan terbaik adalah penundaan proses pengeboran hingga cuaca kembali membaik. Jika tidak begitu, proses pengecoran bisa disiasati dengan memasang tenda sebagai penutup. Yang keempat, tanah bisa runtuh. Proses pengeboran untuk pondasi bangunan ini bisa mengakibatkan tanah runtuh bila tidak dilakukan tindak pencegahan terlebih dahulu. Salah satu cara yaitu dengan memasang casing untuk mencegah kelongsoran terjadi. Dan yang terakhir, yang kelima, boros bahan. Pembuatan pondasi siklop ini juga membutuhkan banyak material beton karena diameter tiang pancang yang cukup besar. Semakin besar beban yang dibutuhkan, semakin besar pula pondasi yang harus dibuat. Metode pelaksanaan pekerjaan pondasi sumuran yang dapat dilakukan oleh pekerja. Yang pertama, buat galian di tanah yang memiliki ukuran sesuai dengan diameter pipa beton. Kedua, setelah galian mencapai sekitar 80 sampai 100 cm, masukkan pipa beton yang pertama ke dalamnya. Pastikan pipa beton telah masuk dengan sempurna. Selanjutnya, lanjutkan kembali penggalian di tempat yang direncanakan sebagai pondasi tersebut hingga mencapai lapisan tanah yang keras. Biasanya berada di kedalaman sekitar 2-3 meter. Setelah itu, masukkan pipa beton yang kedua tepat di atas pipa beton pertama. Setelah itu, susun pipa-pipa beton di atasnya hingga setara dengan permukaan tanah. Agar susunan pipa beton terangkai dengan kuat, tambah celah-celah menggunakan adukan semen dan pasir. Selanjutnya, buat adukan pengisi pondasi sumuran yang terdiri dari semen, pasir, kerikil, dan air. Campur secara merata sebelum digunakan. Masukkan batu kali ke dalam sumuran terlebih dahulu hingga mencapai ketinggian 50 cm. Lalu tuangkan adukan beton di atasnya. Masukkan lagi batu kali hingga ketinggian 50 cm dan tuangkan lagi adukan beton di atasnya. Dilakukan ini seterusnya hingga seluruh volume sumuran terisi penuh dengan batu kali dan adukan beton. Setelah selesai, di bagian atas pondasi sumuran ini bisa membuat kolom bangunan. Selanjutnya, ini bagian dari perhitungan pondasi sumuran. Saya ambil dalam kedalaman 6 meter. KJ atau dalam satuan kilogram per sentimeter persegi dan FT kilogram per sentimeter. Penyelesaiannya, luas tiang 1/4 kali Pi kali D kuadrat 1/4 kali 3,14 kali 0,8 kuadrat sama dengan 0,502 meter kuadrat. Dikonversikan ke sentimeter sama dengan 5024 cm kuadrat. Selanjutnya mencari keliling tiang. Pi kali D sama dengan 3,14 kali 0,8 sama dengan 2512 meter, dikonversikan ke sentimeter menjadi 251,2 cm. Perhitungan daya dukung pondasi. Diketahui D sama dengan 6 meter, KC sama dengan 11 kg per cm persegi, CX sama dengan 330,67 kg per cm. Penyelesaiannya,
Q izin sama dengan QC kali AP per 3 tambah TF kali KT per 5 sama dengan 11 kali 5024 per 3 tambah 330,67 kali 251,2 per 5 dapat hasil 35.034,194 kg dikonversikan ke kilonewton menjadi 342 kilonewton. Sekian dan terima kasih. Baiklah, tadi saya sudah menjelaskan materi rekayasa pondasi. Kiranya lewat materi yang saya bawakan tadi bisa bermanfaat. Dan bila ada kata atau kalimat yang kurang enak didengar, mohon dimaafkan. Karena saya juga masih belajar menuturkan kata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Dadah.